Selamat datang di Podcast Mina, tempat bercengkrama ringan bersama sahabat Mina Poli di seluruh Indonesia. Setiap episode akan menemani kamu menyelami lebih dalam kekayaan perikanan, menggali insight baru budidaya, dan membawa kamu mengikuti arus perubahan aquaculture. Bersiaplah, karena kita akan memasuki dunia baru. Halo sahabat Minapoli, saya Larasati sebagai host Podcast Mina. Aquaculture itu kan basicnya sebetulnya adalah bisnis ya. Jadi mungkin sedikit merefresh gitu ya ingatan sahabat Minapoli nih yang dengerin episode keempat ini tentang definisi aquaculture, bahwa kalau aquaculture itu tuh sebetulnya berarti memelihara suatu makhluk hidup akuatik yang hidup di air dalam wadah terkontrol atau yang bisa kita monitor terus nih, dan menghasilkan profit. Yang pastinya profit itu akan tercapai atau bisa diperoleh kalau misalnya terjadi proses jual beli di dalamnya. Seperti bisnis lainnya nih ya, pastinya kalau aquaculture itu juga butuh yang namanya modal atau dana awal yang dipakai nih buat beli-beli peralatan atau barang-barang yang bisa menunjang proses jual beli itu sendiri. Contohnya kalau misalnya di aquaculture ini pastinya kayak si ikannya itu sendiri, terus juga wadah untuk meliharanya, terus pakannya, dan juga lain-lainnya. Nah mungkin untuk beberapa orang, modal di awal ini tuh untuk mulai bisnis aquaculture nih lumayan berat, atau bahkan mungkin bisa dibilang berat banget gitu ya, untuk dipenuhi, atau pengadaannya itu lumayan sulit gitu. Nah, jadi hari ini nih kita sudah bergabung bersama sahabat Minapoli yang mungkin bisa menjawab atau memberi modalnya juga mungkin. Ya, jadi sudah bergabung bersama kita Mas Dika dari Invista. Selamat datang Mas Dika. Ya, datang Mbak. Gimana Mas Dika, kabarnya baik lagi? Alhamdulillah. Covid ini masih sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Insya Allah sehat terus. Oke, jadi hari ini kita bakal bercengkrama tentang seputar permodalan gitu ya di aquaculture, dan juga nanti ada spoiler sedikit nih, nanti kita juga bakalan bahas tentang investasi gitu ya. Dan ini kita bakal ngobrolnya santai aja nih ya Mas ya, karena jangan sampai kita kayak kuliah umum nih ya kan, soalnya kita ngomongin ada berat gitu kan, wah permodalan nih kayak gimana nih kayak gitu. Tenang, kita bakal bahasnya yang umum-umum aja gitu ya, supaya mungkin sahabat Minapoli di luar sana punya bayangan gitu tentang investasi dan juga permodalan di aquaculture. Oke, jadi Mas Dika nih, setahu aku kan Invista itu berdirinya dari tahun 2016, ya kan ya? Mungkin udah sekitar jalan mau 4 tahun nih ya? Ya, betul. Nah, boleh nggak sih dijelasin secara singkat nih Mas, Invista tuh sebenarnya perusahaan apa sih, dan dia tuh bergeraknya di bidang apa gitu? Oke, jadi Invista itu adalah perusahaan pendanaan melalui skema crowdfunding, yang mana kita itu mempertemukan seorang pendana dengan pembudidaya, petani ikan, atau pelaku usaha perikanan yang memang butuh dana gitu. Kita rangkum semuanya dalam akad syariah bagi hasil, yang mana nanti kita bagikan bagi hasil sesuai profit yang sudah kita tentukan bersama. Oh, gitu. Dalam satu prospektus namanya, yang kita bisa baca bersama-sama. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi kan intinya dia bergerak di bidang fokusnya di crowdfunding. Yep. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mas? Mungkin ada yang pernah dengar atau bahkan mungkin belum tahu sama sekali crowdfunding itu tuh sebetulnya konsep atau dasarnya itu seperti apa sih? Simpelnya crowdfunding itu patungan ya Mbak. Oh oke, patungan ya? Patungan. Nama kerennya ya? Nama kerennya itu crowdfunding, simpelnya itu adalah patungan gitu, urunan lah gitu. Karena kan crowd masyarakat, funding pendanaan gitu, pendanaan masyarakat urunan gitu. Jadi itu sih kurang lebih kegiatan crowdfunding itu. Kalau kayak bedanya misalnya kayak di perusahaan gede kan ada kayak pemegang saham kayak gitu-gitu. Nah itu ada bedanya nggak sih? Itu crowdfunding juga atau beda? Kalau bisa saya bilang mungkin ada sedikit perbedaan kali ya. Karena di sini mungkin saham atau emitennya terbatas. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kita ada jangka waktu Mbak. Nggak selamanya gitu. Oh iya. I mean, ketika suatu produk itu kontraknya 2 tahun gitu, dia butuh 100 juta, dia mendonasikan atau menginvestasikan 50 juta, berarti kan dia punya 50% kan. Kepemilikan 50%-nya itu hanya berlangsung selama 2 tahun hingga kontrak selesai. Dan sudah kembali lagi beserta dengan keuntungan. Oh gitu, oke. Ini baru nih ya penjelasan secara detail ya. Oke, terus Mas Dika kan di sini
bekerja posisinya di Invista itu sebagai Chief Product Officer. Nah itu tuh sebetulnya kerjanya ngapain sih Mas? Apakah kayak product development atau kayak gimana? Kurang lebih sama kayak product development Mbak ya. Jadi dari awal produk itu mau dibentuk, oke saya bilang produk Invista ini kan produk pendanaan ya. Jadi dari awal produk itu kita upload di website, terus kita tawarkan kepada customer, sampai proses bagi hasil hingga pengembalian modal di akhir itu tanggung jawab tim produk dan divisi produk itu sendiri. Ya kurang lebih itu yang saya lakukan sih sebagai CPO. Oke, terus kalau menurut Mas Dika sendiri nih ada perbedaan yang signifikan nggak sih antara crowdfunding di aquaculture sama di bidang lain gitu misalnya? Pasti ada yang signifikan, terutama dari ini ya. Kita bisa bilang aquaculture itu bisnis yang dinamis ya. Fluktuatif banget gitu. Oke. Misalnya ketika begini deh, misalnya ada crowdfunding untuk membangun sebuah gerai makanan atau apa ya, itu kan kayak gampang banget gitu dapat cancel bahan bangunan segala macam itu udah ada gitu, tokonya udah ada gitu, karena itu benda mati ya bro. Iya. Sementara di aquaculture kita bermain dengan makhluk hidup gitu. Betul. Yang kita nggak tahu juga ketersediaan benihnya atau ikannya itu ada nggak sih di bulan ini gitu. Kadang misalnya kita udah nargetin target setelah crowdfunding 1 bulan gitu, ternyata 1 bulan ini benihnya yang seragam nggak mencukupi gitu. Sementara kan harapan kita harus seragam. Itu sih yang paling berbeda menurut saya, kayak ya kita bermain dengan nyawa makhluk hidup sih. Iya betul. Ya. Berarti dengan adanya Invista ini aku bisa men-state gak sih bahwa sebetulnya benar gitu kalau segmentasi aquaculture itu tuh luas banget, karena sekarang aja udah ada di bagian crowdfundingnya, dan Mas Dika sendiri betul. Juga lulusan aquaculture gitu kan ya. Oke. Jadi terus aku mau nanya nih Mas, sebelumnya kalau kayak kan kita mau cari dana nih, mau mengajukan pendanaan gitu atau permodalan. Nah pastinya kan bakalan ada anggarannya kan. Nah menurut Mas Dika syarat anggaran yang baik yang bisa diterima untuk pengajuan ke crowdfunding itu tuh seperti apa sih Mas? Hanya satu sih, rasional. Oh gitu, oke. Kalau saya hanya satu itu rasional. Karena ketika anggaran udah masuk dan tidak rasional, itu otomatis kita juga deg-degan ya gitu. Oh iya. Contohnya rasional tuh kalau di yang pernah Mas Dika hadapin tuh gimana sih? Simpel gini deh, misalnya kalau kita pengen membudidayakan sebuah komunitas akuatik, komunitas akuatik, itu misalnya kita normalnya butuh pakan 200 kg gitu. Tapi karena pengen supaya keuntungannya makin gede gitu, secara hitung-hitungan ya, ternyata proporsi pakannya dikurangin jadi 150 kg ya. Itu kan udah nggak rasional gitu. Kalau kita hitung FCR ya, food conversion ratio, itu kan udah di bawah 1 berarti. Iya. Betul kan? Normalnya harusnya di atas itu gitu. Oke. Makanya itu perlu juga lulusan aquaculture gitu ya, supaya bisa ngelihat ini kita mungkin atau enggak nih melihara ikan kayak gini. Betul, makanya kita harus paham betul itu dasarnya. Oke. Terus isi dari anggaran itu tuh ada poin-poin utamanya juga nggak sih Mas, yang misalnya harus ada ini nih kalau di dalam anggaran ini supaya bisa lolos gitu? Oh iya, kita pasti minta pengaju anggaran ya, itu untuk mengklasterisasi atau mengelompokkan jenis anggarannya. Kayak misalnya yang inventarisasi aset itu berapa, terus biaya operasional berapa, karena setiap komponen itu ada hitungan yang berbeda-beda gitu. Karena kan misalnya ketika sebuah produk berjalan tidak mungkin langsung kembali asetnya kan. Nah makanya itu harus dikelompokkan gitu, biar kita tahu biaya penyusutannya berapa, ini berapa. Jadi perhitungan return of investment kita tuh tepat. Jadi memang harus dikelompokkan mana yang operasional, mana yang investasi aset. Oh gitu, oke. Terus kalau kan kita bicaranya tadi makhluk hidup akuatik nih ya, terus kan pasti ada komoditas atau jenis-jenis ikannya. Nah itu tuh ada kayak perbedaan nggak sih Mas antara yang misalnya komoditas air laut sama air tawar gitu, mungkin dari keuntungannya atau dari sistem pengajuan dananya apa kayak gimana? Tentu kalau yang air tawar mungkin kalau untuk saat ini kali ya kita agak selektif gitu. Pertama gini, karena komoditas air tawar saya nggak bilang semua komoditas itu marginnya sedikit gitu. Tapi mungkin kita bisa bilang mayority gitu kan. Mayority komoditas air tawar itu marginnya sedikit gitu. Sehingga daya jual produk ke investor pun kami takutkan akan turun gitu. Sehingga memang sampai saat ini sepengalaman kami Invista, saya nggak tahu kalau ada yang lain, komoditas air laut memang ataupun udang lah, itu minimum udang dan komoditas air laut lainnya itu memang yang paling
high return of investment Oh gitu. karena demand-nya tinggi terus. Oke. Bisa disebutin nggak Mas biasanya komoditas yang udah apa sih namanya Invista apa ya proyeknya udah dijalanin gitu, itu tuh komoditasnya tuh apa aja sih contohnya? Kita yang sudah berjalan sekarang itu ada udang. Terus di dekat-dekat sini di Cikeas nih kita ada sidat. Udah berjalan juga 2 unit. Terus di daerah timur kita ada program di Timur Nusantara namanya. Itu di daerah timur kita udah ada kayak tuna, terus cakalang, terus kayak juga kerapu seperti itu, termasuk cumi. Oh ya. Terus nih Mas, kalau misalnya nih ada yang kan kita lagi di tengah-tengah pandemi nih, biasanya suka ada yang mulai skala rumahan kayak gitu. Nah itu tuh mungkin nggak untuk diajuin ke crowdfunding kayak gini? Sangat memungkinkan. Oh gitu. Karena kita sebetulnya terbuka Sobat untuk skala rumahan. Iya. Nah terus setelah kita udah ajuin nih pendanaannya ke crowdfunding, misalnya let's say kayak di Invista gitu, itu tuh ada kayak batas waktunya sih Mas, berapa lama dia bakalan full gitu pendanaannya? Oke, semisal sudah diajukan terus kita sudah terbitkan di website ya, kita memberikan waktu 30 hari kepada masyarakat untuk mendanai proyek tersebut. Ya, kurang lebih 30 hari. Pernah ada case 30 hari itu belum full fund nggak Mas? Sejauh ini belum pernah sih. Oh belum pernah ya? Oke. Jadi dikasih waktunya selama 30 hari? Iya, kita 30 hari. Oke. Terus itu sistemnya apakah ketika ada yang, kan bisa aja nih ada yang mungkin di hari kedua atau di hari yang ke-10 ada yang orang yang invest gitu. Nah itu sistemnya apakah langsung bisa dicairin ke si yang minta modal atau kita tunggu 30 hari dulu gitu? Full baru kita mulai si budidayanya gitu. Oh enggak, kalaupun misalnya full fundnya misalnya 5 hari nih, 5 atau 10 hari, 2 hari setelah itu kita pasti langsung transfer ke sebuah rekening bersama namanya. Nah, kita ntar tunjuk pihak ketiga untuk penyedia rekening bersamanya, yang di sana ntar bisa dipantau oleh kita Invista sendiri dan si pengaju modal. Oh gitu, oke. Nah terus sekarang kita berpindah nih ke investasinya. Tadi kan udah permodalannya, sekarang kita ke bagian investasi. Nah, kita nih sekarang penduduknya lagi banyaknya tuh generasi milenial ya Mas ya. Kayak let's say umur 20 sampai 30 tahunan. Nah, menurut kan berkembang tuh stigma yang kayak mikirnya kayak kalau investasi tuh duitnya harus gede dulu nih, harus banyak kayak gitu. Nah, itu tuh bener gak sih Mas, apakah kita yang muda-muda ini udah bisa mulai investasi di bidang aquaculture atau emang harus kayak ada minimalnya nih, lo kalau mau investasi harus minimal segini kayak gitu? Berapapun sebetulnya bisa ya. Oh gitu. Itu tergantung dari produknya. Kita nggak nutup kemungkinan yang muda atau yang tua. Bahkan saat ini di Invista mungkin bisa saya bilang 75% itu malah di 30 tahun ke bawah yang berinvestasi, di atas 25 tahun sampai 30 tahun ke bawah. Artinya mereka memang sejak dini sudah mulai tertarik untuk sadar investasi gitu. Akan tetapi yang jadi catatan, berinvestasi di usia muda itu kita harus tahu juga resikonya. Oh oke. Nggak bisa ketika kita berinvestasi kita berharap wah 3 tahun ke depan udah langsung untung langsung gitu. Jadi segini nih kayak gitu. Itu kayak nggak bisa gitu. Agak kurang bisa gitu. Tetapi ketika memang kita sudah yakin bahwa produk yang kita investasikan ini memang berhasil atau gimana, kita sudah paham segala resikonya, saya sangat mendukung bahkan anak-anak muda di umur 30 tahun untuk mulai berinvestasi. Tidak hanya di aquaculture, bahkan di semua proyek apapun dipersilakan. Terus tadi kan Mas Dika menyinggung soal resiko nih. Nah, aku mau nanya dong keuntungan dan mungkin resiko yang bakal dihadapin kalau kita investasi di bidang aquaculture nih. Keuntungan yang bakal kita hadapi pertama, investasi aquaculture itu investasi sektor real. Ya. Sektornya ada. Ya, kita bisa ngelihat sendiri, bukan kayak sektor keuangan atau apa. Oh, yang kayak ada tapi wujudnya belum tentu selalu bisa kita lihat gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu juga. Nah, ini investasi sektor real. Kita bisa lihat, kita bisa tahu sendiri. Dan aquaculture tujuannya produksi pangan ya. Setiap orang sampai akhir hayatnya pasti butuh makan. Betul. Dan aquaculture penyediaan ikan itu sumber protein yang nggak bakal pernah bisa tergantikan, ya kan? Karena tidak pernah ada satu suku bangsa dari golongan manapun yang mengharamkan makan ikan nih. Iya gitu. betul. Iya betul sih. Iya. Semuanya pasti makan. Semuanya pasti makan ikan gitu. Jadi memang
itulah keuntungan dari aquaculture. Ya memang resikonya kita harus sadar juga ya. Namanya kita memelihara makhluk hidup, organisme akuatik di satu lingkungan yang homogen, kita bisa bilang. Dia tidak heterogen, artinya ada kemungkinan patogen penyakit atau gimana gitu kan. Karena ketika lingkungan aquaculture itu homogen, tidak heterogen, pasti kan induksi penyakit juga lebih besar ya. Memang ada selalu resikonya, tapi kan aquaculture sendiri didesain untuk meminimalisir resiko ya. Iya, betul. Jadi memang ada resiko tapi kita minimalisir. Oke. Terus kalau di bidang aquaculture nih, keuntungan ketika kita udah invest pasti kita expect ada keuntungan dong, ada returnnya. Nah itu tuh kalau misalnya di Invista sendiri nih, itu apakah kita nunggu per tahun atau kalau kita melihara atau budidaya ikan kan ada siklus ya mas namanya. Nah itu kita dapetnya per siklusnya atau emang dibuletin di 1 tahun gitu? Oke, jadi di Invista sendiri itu saat ini kita masih menggunakan 2 sistem akad syariah. Yang pertama itu mudarobah, penyertaan modal, dan murabaha atau akad jual beli. Kalau mudarobah, penyertaan modal itu biasanya di program-program yang memang harus melihara ikannya dulu atau melihara udangnya dulu gitu kan. Dan memang bagi hasilnya setelah panen gitu. Itu mudarobah. Tapi ketika murabaha atau jual beli itu bisa pun tiap bulan gitu. Artinya murabaha itu jual beli dengan keuntungan gitu. Jadi keuntungan, misalnya saya pengen beli ikan harganya itu anggaplah 50 rupiah misalnya seperti itu kan. Anggaplah 50 rupiah. Dan kemudian nanti 50 rupiah itu kita bakal negosiasikan bersama Invista untuk berapa yang harus saya kembalikan ke Invista. Ya. Jadi nanti Invista membeli ikannya untuk saya, terus Invista menjual ke saya dengan harga saya jual ke kamu harganya 65 gitu. Artinya akadnya jual beli, bukan riba, bukan kenaikan kan. Nah, itu saya bisa cicil. Itu saya bisa cicil sampai tergantung kontraknya 1 tahun, 2 tahun gitu. Dan bisa saya cicil per bulan. Oh gitu, oke. Jadi itulah pendanaan. Terus buat kita yang masih awam tentang investasi nih mas, kan pasti tadi ada resiko-resiko gitu ketika kita investasi. Nah penanggulangannya gimana sih mas ketika misalnya si yang kita investasiin ini tuh nggak usahanya itu nggak menghasilkan keuntungan gitu? Oke, pertama penanggulangannya kalau saya boleh saran. Untuk si investor itu pertama harus punya spare money atau uang cadangan yang cukup. Ya. Misalnya dia dari 100% pendapatan hariannya dia, saya sangat tidak menyarankan untuk menginvestasikan di atas 20%. Gitu. Kalau bisa di bawah 20% untuk investasi. Karena investasi itu kan dia berharap keuntungan di jangka waktu yang ke depan gitu. Nah, selama ke depan itu kan dia juga butuh uang atau butuh dana untuk menyambung hidup kan. Sehingga 80% itu bisa dia alokasikan untuk kehidupan dia sehari-hari. Seperti itu. Saya amat tidak menyarankan kalau dari 100% pendapatan gitu. Gitu. Oke. Terus nah kita tadi kan Mas Dika udah mention tentang pendanaan syariah dan segala macamnya. Nah sebetulnya tuh bisa dijelasin nggak sih Mas kayak konsep dasarnya nih perbedaan investasi yang biasa kita temui di luar sama yang syariah tuh sebetulnya apa sih perbedaannya, dan mungkin bisa dijelasin juga keuntungannya kalau misalnya kita pakai investasi syariah gitu. Baik, sebenarnya investasi syariah itu adalah meniadakan ketidakjelasan. Seperti itu kan. Karena ketidakjelasan itu mutlak haram dalam Muslim selama. Nah, jadi investasi syariah itu kita harus benar-benar jelas ya, lokasinya di mana, usahanya apa, halal haram harus tegas, harus halal kan usahanya apa, yang dibudidaya apa, yang diusahakan apa, terus juga akad-akadnya itu sebisa mungkin jauh dari riba. Makanya kan di dalam agama Islam atau di mana itu kan sudah dimention ya kalau misalnya dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Jadi kurang lebih memang akad syariah itu akad jual beli, maka skemanya juga bagi hasil. Gitu. Oke. Terus kan aku kemarin buka nih websitenya gitu kan. Terus ada yang kayak jadi investor sekarang sama jadi mitranya Invista. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mas yang pertama syarat kalau misalnya jadi bisa dijelasin dulu mitra Invista itu apa, terus juga syarat buat join gitu supaya kita bisa dapat permodalan dari Invista ini apa aja sih? Sebenarnya syaratnya cukup mudah, usahanya udah ada dulu.
Oh gitu, udah jalan dulu. Usahanya sudah harus jalan terlebih dahulu. Karena supaya kita bisa lihat ini usahanya profitable nggak sih? Gitu. Karena kita kan menawarkan kepada masyarakat. Masyarakat juga saya rasa akan deg-degan ya kalau misalnya kok ini baru mulai udah minta pendanaan gitu. Itu syaratnya yang pertama gitu. Yang kedua juga memang mitranya pertama kooperatif. Jujur sih yang pertama. Gitu. Yang paling yang saya tekankan itu jujur gitu. Karena memang mitra ya harus jujur. Mengelola dana masyarakat. Ya betul. Dan juga kalau bisa, kalau saya sih pengennya mitra itu adalah mitra yang terbuka. Artinya tidak ada ditutup-tutupi gitu. Artinya tim Invista sendiri bisa tahu, masyarakat sendiri bisa mendatangi lokasinya. Tapi itu boleh di seluruh Indonesia ya? Gimana boleh aja? Di seluruh Indonesia, kita sangat terbuka. Oke. Terus kalau misalnya, itu kan tadi mitranya, kalau kita jadi si investornya nih, kita mau investasi di Invista, itu syaratnya apa aja? Selain harus ada dana nih ya pasti. Selain harus ada dana, pertama kita sih menekankan untuk minimal 17 tahun ya. Gitu. Harapan sudah ada KTP, kartu tanda penduduk. Karena berarti SMA atau baru masuk kuliah tuh udah bisa gitu kalau sudah bisa. Yang penting sudah 17 tahun dan udah ada KTP-nya. Karena kenapa? Ketika sudah terrecord data penduduknya, kita bisa tahu ini dananya aman gak sih? Gitu, ya kan? Karena kita agak ngeri juga nih, jangan-jangan ada sumber dana gelap, money laundering, dana gelap dicerahkan ke kita, kita juga gak mau. Gitu. Karena syariah gitu kan. Makanya kita benar-benar KTP itu jadi yang utama sih. Habis itu ada yang lain lagi nggak, kayak mungkin administratif yang gimana gitu? Kalau administratif nggak ada sih ya, kita nggak pernah melibatkan calon investor kita. Jadi silakan aja ketika memang sudah ada dananya, sudah cukup umur dan memang sudah yakin dengan segala sesuatu resikonya terkait di pendanaan perikanan, ya kami silakan. Gitu. Oke, wah kita ternyata sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Mas Dikan ya. Jadi diharapkan nih kalau di pertanyaan terakhir ada kayak quote of the day-nya gitu Mas. Oke, jadi menurut Mas Dika nih, apa sih asiknya investasi pas masih muda di bidang aquaculture? Kebebasan finansial kita akan lebih cepat. Oke, kebebasan finansial tuh yang kayak gimana sih Mas? Kebebasan finansial artinya ketika kita sudah di umur 30, misalnya dia mulai berinvestasi di umur 20 nih, diharapkan kan 10 tahun kemudian di umur 30, di umur 35 tahun dia sudah bebas secara finansial, artinya uang itu yang bekerja untuk dia. Jadi sehingga dia dia punya waktu yang lebih banyak untuk keluarganya, untuk kegiatan sosial lainnya gitu. Itu pasti mimpi-mimpi anak milenial sekarang. Mimpi anak milenial pasti kita nggak bisa bilang pensiun dini ya. Iya betul. Kebebasan finansial. Iya, jadi mungkin buat yang mau abis itu mengejar passionnya atau kayak gimana tuh bisa banget ya. Oke, mungkin itu aja Mas Dika. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini buat sharing-sharingnya sama sahabat Minapoli di luar sana. Semoga abis ini udah pada terjawab gitu ya keraguan-raguan untuk terkait tentang permodalan dan investasi di bidang aquaculture. Oke, so thank you guys for listening. My name is Larasati Puspita Dewi. Saya Nika Gumilang Kusnayadi. See you in another episode. Goodbye. Bye.